Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Ibu Ubudiah Setiawati MIKOM. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Sosialisasi Sumber-Sumber Informasi Ilmiah di Perpustakaan Unikom Ibu Sri Utami Lestari SSI. Yang kami hormati para pembicara pada sosialisasi hari ini serta seluruh peserta sosialisasi yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dilimpahi rahmat sehat dan rahmat keinginan untuk mencari ilmu, sehingga dapat berkumpul di auditorium lantai 4 Gedung Miracle Unikom untuk melaksanakan sosialisasi sumber-sumber informasi ilmiah di Perpustakaan Unikom. Baik Bapak Ibu serta seluruh peserta sosialisasi, kita dengarkan bersama laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Sri Utami Lestari SSI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja bagian layanan perpustakaan untuk mewujudkan layanan prima melalui pendidikan pemustaka kepada penggunanya. Tujuannya adalah agar pemustaka dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi ilmiah di Perpustakaan Unikom secara efektif. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi ilmiah yang ada secara maksimal untuk mendukung kelancaran tugas perkuliahan dan penelitian. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri atas laporannya. Selanjutnya sambutan Kepala Perpustakaan Unikom oleh Ibu Ubudiah Setiawati MIKOM, disilakan. Terima kasih Kang Nova dan terima kasih Ketua Pelaksana Ibu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ditugaskan fungsi perpustakaan itu mengajak teman-teman di sini mulai segala sesuatunya dari membaca, kemudian menyimak, mencermati, menginternalisasi apa bacaan atau apa yang kita lihat ini, sehingga hasilnya sumber informasinya adalah tepat kita gunakan, tepat kita share. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Unikom dan juga untuk panitia yang sudah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan apa yang di-sharekan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, nama saya Aldi, saya Online Resources Representative untuk Indonesia dari Thailand Francis. Thailand Francis merupakan perusahaan penerbit yang dimana kita merupakan bagian dari Informa Business. Informa Business ini merupakan perusahaan IT intelijen di Amerika. Kami sendiri mempublikasi jurnal, e-books dalam berbagai macam bidang untuk bidang humaniora, social science, science teknologi, dan medical. Tetapi untuk yang dilakukan oleh Unikom spesifik untuk engineering, computing technology. Ya, saat ini kami punya lebih dari 2.500 judul jurnal dan ada 145.000 judul e-books dengan tambahan sekitar 7.000 judul setiap tahun. Dan kami sudah berusia lebih dari 2 abad, yaitu 226 tahun per tahun ini. Secara sekilas, dalam versi saya punya jurnal, buku cetak, dan juga e-books. Cuman kalau yang saya wakilin hari ini khusus hanya untuk jurnal dan e-books. Untuk buku cetak itu masih diwakili oleh rekan saya yang yaitu Pak Bagus. Apa sih Thailand Francis Online? Itu adalah nama website kami di www.tfonline.com. Thailand Francis saat ini seperti saya tadi bilang, kami punya lebih dari 2.500 judul jurnal yang dimana kami bekerja sama dengan 600 societies yang tersebar di berbagai negara
Dan saat ini kami penerbit terbesar untuk bidang ilmu sosial dan humaniora, terbesar nomor 1 di dunia. Kalau secara keseluruhan ada Elsevier nomor 1, kedua Springer, nomor 3 Wiley, nomor 4 dalam Francis. Secara keseluruhan kami nomor 4. Tetapi kami punya ideologi bahwa secepatnya kami menjadi nomor 3 terbesar di dunia dalam waktu beberapa tahun ke depan. Nah, Thailand Francis disebut sebagai Thailand Francis Group karena kami menaungi beberapa penerbit seperti Routledge. Kalau yang sudah untuk bidang ilmu sosial mungkin tahu dengan brand ini. Kalau untuk CRC Press dia lebih ke arah science, engineering, dan medical. Nah, kami juga memiliki publikasi yang cukup mutakhir yang disebut sebagai Popular Open Access. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke, untuk jurnal Thailand Francis bisa diakses dimanapun dan kapanpun selama Bapak Ibu terhubung dengan jaringan internet dan memiliki username password. Atau jika Bapak Ibu berada di jaringan universitas juga bisa mengakses ke jurnal Thailand Francis. Perkenalkan, nama saya Irawan Novianto dari Teknik Informatika. Nah, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Unicom yang sudah menangkan jurnal dan e-book. Ya, khususnya saya karena memang saya sedang studi S3 gitu di ilmu komputer di IPB University di Bogor. Nah, ini memang sangat terbantu begitu ya dengan adanya layanan yang diberikan oleh pihak Perpustakaan Unicom. Nah, mungkin tadi kan pertanyaan saya adalah terkait dengan saya terkadang itu mencari template, termasuk template dari jurnal Information Technology for Development tadi begitu. Tapi yang saya peroleh betul sudah dalam bentuk doc, saya bentuk begitu. Hanya saja sangat general begitu. Tidak ada template yang sudah sangat spesifik begitu. Kemudian juga terkait dengan citasi yang harus dipakai begitu, apakah menggunakan model misalnya IEEE atau menggunakan apa atau LA dan sebagainya. Jadi kadang saya harus download dulu beberapa contoh jurnal yang ada di situ gitu, kemudian saya compare kira-kira isinya seperti itu gitu. Apakah memang ini berlaku untuk semua jurnal atau hanya di jurnal misalnya di Technology Information or Development itu kan? Oke, kalau perihal template sih Pak, sebenarnya template standar. Cuma memang kalau dari artikel itu kan ya konsepnya yang mereka inginkan itu adalah harus sesuai dengan MSQ dari jurnal tersebut. Kalau memang Bapak sudah pernah berpengalaman untuk menulis artikel jurnal, kami sarankan kalau PD go ahead aja Pak. Cuma kalau Bapak masih kurang, saya sarankan untuk menggunakan kayak biasa tidak seperti editis atau copy editing untuk meningkatkan percaya diri. Tidak ada salahnya sih Pak mencoba. Atau opsi lainnya yang otomatis Bapak mencari yang Q2. Jangan langsung ke Q1. Memang karena memang Q1 semakin terkenal, wah mereka nih editorialnya agak kalau nggak sesuai lain-lain. Biasanya sih seperti itu sih Pak. Kepada Anda Fadila Edipus, disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bakal sharing sedikit tentang sumber-sumber informasi ilmiah apa aja yang ada di perpustakaan. Kira-kira ada yang udah pernah? Belum? Coba-coba cari resources yang ada di perpustakaan. Jadi kita perpustakaan itu punya beberapa sumber-sumber informasi elektronik juga selain tadi Thailand Francis. Ada yang udah pernah belum? Nah, jadi di perpustakaan Unicom itu kita ada dua koleksi. Yang pertama adalah koleksi non cetak, yaitu koleksi yang bisa teman-teman pegang, yang bisa teman-teman cek fisiknya di perpustakaan ya. Nah, yang kedua ada koleksi yang non cetak. Non cetak itu kayak resource yang bisa teman-teman akses dari mana aja. Nah, untuk koleksi cetak kita sendiri itu ada buku, ada koleksi referensi, ada novel, ada majalah, ada koran juga gitu. Nah, untuk non cetak itu ada e-jurnal, e-book, e-paper, sama majalah online. Jadi ada beberapa cara bagi teman-teman semua untuk mengakses koleksi yang ada di perpustakaan itu sendiri.
Yang pertama adalah kalau misalnya saya males nih ke perpustakaan, saya mager pengennya dari kosan aja. Gimana caranya cari bukunya gitu ya? Nah, yang pertama caranya adalah teman-teman bisa akses katalog perpustakaan itu melalui website perpustakaan, yaitu live.unicom.ac.id/op. Jadi semua koleksi kita itu ada di sini. Jadi teman-teman bisa cek ada nggak ya bukunya di perpustakaan gitu ya. Untuk e-resources atau electronic resource yang bisa teman-teman akses itu yang disediakan oleh perpustakaan ada beberapa, yaitu e-journal, e-book, e-paper, sama e-magazine. Nah, untuk e-booknya kita ada Cambridge, ada Taylor & Francis, ada Gramedia Digital, ada Ganesha Digital. Nah, terus untuk e-journal kita ada Taylor & Francis yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Ardi ya. Nah, untuk e-paper kita ada Media Indonesia, Bisnis Indonesia, dan Tempo. Untuk e-magazine ada Tempo. Selanjutnya kita undang dengan hormat pemateri ketiga kita yang akan membawakan topik pembahasan prosedur penerimaan penelitian. Untuk itu kepada Ibu Charis Mariani Esos, disilakan. Di sini saya akan mensosialisasikan prosedur penerimaan tesis, skripsi, tugas akhir dalam bentuk digital. Ketentuan yang harus teman-teman di sini yaitu ketentuannya, penelitiannya harus direvisi yang sudah direvisi oleh pembimbing prodinya masing-masing. Nah, sini ketentuannya teman-teman harus yang harus dikirimkan ke perpustakaan yaitu file dalam bentuk PDF dan doc. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di sini saat jadwal penyerahan penelitian. Jadwal penyerahan penelitian biasanya pihak perpustakaan akan men-share via media sosial. Jadi teman-teman silakan follow IG-nya yang alamatnya di @unicom @perpus.unicom. Silakan teman-teman follow, di situ ada informasi lengkapnya. Dan juga di sini teman-teman silakan cek di websitenya perpustakaan, yaitu alamatnya milik.unicom.ac.id. Di situ ada lengkap ketentuan penyerahan penelitian.